mandiri banget. Enggak. Kayak sampah. Fuck man, itu berkuah anjir, kok bungkusnya kayak gitu. Vlogger yang ke warung gua, lu review jujur boleh. Ya. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua. Tapi lu konfirmasi dulu. Mau makan cumi, mau makan gurame, mau makan hati, mau makan apa, semuanya ada sekarang. Mereka itu ketika dikritik bukannya belajar, Malah tapi malah play victim. bacot, tau nggak? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang sedang viral maupun sedang trending di sosial media. Kita akan membahas berbagai kasus-kasus tersebut secara objektif dari berbagai sudut pandang ya teman-teman. Oke, jadi kasus yang pengen gue bahas di sini buat kalian, jujur ya, tapi subscribe dulu ya yang baru mampir karena gue bakal memberi kalian konten-konten yang gue bilang tadi. Oke, jadi Juju ini dia ke tempat warung makan ya, atau terkenal dengan Bang Madun ya, tempat makannya Bang Madun gitu. Dan Bang Madun sendiri ternyata itu udah berdiri cukup lama ya, dan ini udah menjadi sahabatan Oma Farida ya. Kalau kita lihat ya, mereka emang bersahabatan karena dari cara mereka bicara. Nanti kalian bakal ngelihat konten-kontennya. Dan di sini Ajuju nge-review tempat-tempatnya. Tapi gua nggak mau lebih jelas, tapi lebih jelasnya kalian lebih lihat videonya dulu. Oke, kita langsung masuk ke videonya sekarang juga. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke akun TikToknya Makan Lur ya. Wow, terakhir gue nge-reaction dia yaitu tentang Nainis Food. Ternyata sekarang sudah cukup banyak ya. Wow, 788 pengikut ya. Oke, perkembangannya cukup jauh ya dari Nainis Food. Gue nge-review dia ini Nainis Food ya kasusnya. Nah di sini kita sudah lihat Madun Onseng, dan video dia itu sudah ditonton sekitar 16 juta orang penonton ya. Karena emang cukup terkenal banget di sini Makan Lur. Tapi kita nggak expect gitu, tempatnya sangat kotor apa yang direview dengan Makan Lur ya. Oke, kita coba lihat, tonton videonya ya, langsung aja memulai. Makan Lur, Bang, cobain warung makan Madun Onseng Nyakopsah. Kalau gue sampein Jawa Barat, ternyata di Tangerang, di Malu Jawa Barat. Ini kita masuk, tapi aduh, ini beneran deh, aromanya kurang wangi deh gitu karena. Nah, oke, tadi kita lihat ya sekilas ya, ada kali yang emang kalinya itu berlumut, dan kali itu kita nggak tahu kapan kontrolnya, kapan dia bisa bau nguapnya atau tidaknya ya. Karena kalau kadang-kadang ya, apalagi abis panas ya, kali itu suka nguap ya. Mungkin pas lagi kemarau, panas, akhirnya nguap, dan Makan Lur kesini dan dia cium bau. Oke. nah Lur, ini dia tempatnya. Berantakan, tapi nggak apa-apa, kita duduk langsung. Gue datang jam 4 dan Oke, kita bisa lihat ya suasananya. Tadi Ajuju bilang datang jam 4, suasananya di sini kotor banget. Dan kita tidak ngelihat ada pelayan yang emang ngebersihin ya. Kagak ada. Harusnya kan setiap orang pergi ya. Di sini kita udah lihat ya, udah selesai makan ya di tempat ini. Harusnya di tempat-tempat makan itu kalau udah selesai ya langsung diberesin ya, sampah-sampahnya biar nggak mengganggu orang makan. Emang sih makannya di atas, tapi kan jorok banget gitu ya kalau bawahnya kotor. Apalagi ini tisu loh, tisu bekas mulut, bekas hidung. Oke, coba dengerin ya. ini kondisinya kayak gini tuh. Ini mungkin tadi beserame kali ya, cuman kayak aduh. Gue pikir makanannya range harganya murah ya, maksud gue buat gue ini mahal, buat gue ini mahal. Nah, gue pikir tuh kayak warteg gitu, kayak rumah makan lesehan gitu. Ternyata harganya di atas rata-rata menurut gue yang murah gitu ya. Nah, ini buat harga-harganya tuh menurut gue ini. Daftar makan cumi sos padang, udang sos padang. Gue cukup tertawa sih, 65.000. Gak mampu mak ya. Mungkin kita berpikiran positif, mungkin dapatnya banyak ya cumi-cuminya. Tahu tempe 10.000 ya, oke lah, masih oke lah, standar ya kalau tempe. Ayam madu, ayam rica-rica 35.000. Mie goreng seafood. Oke, ini ada yang di luar nalar nih, ikan kue bakar ya, 100 sampai 200.000 bangke. Ini segede apa nih ikannya ya. Dan yang bawah masih harga normal lah ya. Ini lumayan mahal sih, kayak tuh cakangku 15.000, tuh es jeruk 10.000, teh hangat goceng ya standar lah tuh liat. Gak tau sih, gue kayak nggak mood aja makan di sini jadinya. Lu gimana? Beneran soalnya agak kurang rapi menurut gue.
Dia masih guna bahasa sopan ya. Berantakan tadi dia bilang, tapi diganti agak kurang rapi. Dan agak kalian tuh kan sebelah banget nih, jadi kayak agak smells not good gitu. Dan gue juga nafsu. Nah ini dapurnya lu deh. Oke, ya nggak bersih-bersih banget lah ya. Dan kita bisa lihat banyak juga orang yang kerja di sini ya. Kalau di sini sih enak sih, wanginya wangi masakan banget, wangi masakan rumahan nih. Kalau di daerah sini ya, kalau daerah sini masih wangi makanan nih menurut gue. Maksudnya wangi masakan rumah gitu loh. Tuh gila ini udangnya. Tuh. Ini sambalnya nih. Menurut gue kalau misalnya kalian duduk di sini pinggir jalan, nih yang pinggir jalan ini nggak oke sih, karena di sini tuh sampainya kali nih yang kali ini, dan baunya tuh sampai sini beneran kayak kali yang hitam, ngerti gak sih kali yang hitam, wanginya tuh sedap banget kan, kayak jadi nggak nafsu makan gue ya, sama gue aja, jadi kayak Nah lo jadi kondisinya tuh kayak gini, ini padahal sepi tapi kayak aduh, ya udahlah ya kita pesen dulu. Asli sih, gue jadi makan Nur ya. Gue bete banget jir kalau makan, apalagi pas depan kita set kotor. Itu bikin bete banget ya. Walaupun makanannya tuh enak, ya bete dong tempat kayak gini. Ini kalau misalnya Kode Blue datang ke sini ya, wah gila semua habis sih di review. Gue juga kayak greget gitu loh, kayak ini sepi. Terus gue kayak buat teman-teman yang belum tahu Code the Blue itu apa, itu adalah salah satu konten kreator TikTok juga, yang dimana dia nge-review benar-benar sisi gelapnya ya. Jadi benar-benar yang ya kalau jorok-jorok gitu. Dia nggak peduli dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Nanti kita tonton ya bareng-bareng. Mungkin di next video ini ya, karena kalau misalnya gue bahas semua nanti terlalu panjang videonya. pengunjungnya belum banyak yang datang, terus karyawannya banyak, tapi kayak pengen nyapuin gitu, bawaannya pengen bisa nggak ya gue nyapuin aja gitu ya, nggak greget gitu. Maksudnya kayak kenyamanan gue sebagai pengunjung kayak sedikit berkurang gitu loh, jadi nafsu makannya juga sedikit berkurang. Nah ini yang gue pesen, ini yang gue udah kaget karena ini 65.000, tapi lumayan gede sih, tapi tetap aja 65.000 cuy telur. Kalau dadar ini siapa ya? Wah ini di luar nalar sih, ini isinya bawang bombay doang ya. 65.000 anjir, ini mungkin 3 sampai 4 telur lah ya. Anjir. Definisi sudah terkenal ya. Definisi sudah terkenal. Harga di atas merakyat. Masih sih? Ayam nggak sih? Ini ada isinya tuh. Ntar kita nyobain. Ini oseng mix, ini sama ikan SpongeBob nih. Itu udang 65.000 tuh. Sedikit itu. Wah ini kan lumayan gede sih. Cuma apa nih? Ikannya 150.000. Anjir. Enak, rasa ikan bakar tapi dingin. Ikan bakar tapi dingin. Marahin bang. Ikan gepeng SpongeBob 100.000. Ini 60.000-an. Ini juga 60.000. Lanjut, ini ada 2 udang. Gak tahu udangnya 2 atau emang beda rasanya sih. Ini yang lebih warnanya lebih gelap. Ini lebih terang ini warnanya. Bang itu udang bekas kemarin itu bang, digoreng lagi, taruh di kulkas. Dan sama ini pun nggak panas. Enak, cuma agak kering banget, enak. Enak menurut gue ini enak, tapi nggak panas aja sih. Ini kita cobain telur 65.000-nya. Ayam, isinya telur ayam sama daun bawang sama bawang bombay. Oh ada isinya ayam. Ya mungkin nggak sebanyak ya tapi 65.000 dong. Dan ini gue bingung, ini kita minta bungkus tapi bungkusnya sendiri tuh, dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Ini maaf. Berarti langsung jeblosin ya. Langsung kita kresekin. Pertama kali minta bungkus disuruh bungkus sendiri pakai plastik. Mandiri banget. Enggak. Sampah. Fuck man, itu berkuah anjir, kok bungkusnya kayak gitu. Lu ngapain sih? Bungkus lah. Minta abangnya aja. Ini dia suruh si abang ya bungkus sendiri. Habis piring plastiknya. Buskan well. Anjir, ya Allah.
Mungkin gue jadi Aju juga bakal ngelakuin hal yang sama ya. Apalagi tadi kita lihat Aju itu duduk di mana di depan jendela ya. Ya. ada di mana waktu angin membawa aroma kali ya, mungkin dia di situ gue bisa ngerasain, mungkin dia bete di situ guys. Terus gue nggak expect banget sih, kan kita udah bayar ya, harusnya pelayanannya nggak kayak gitu, apalagi harganya mahal loh itu tadi. Dan Aju juga bisa memperkirakan dia habis berapa dengan ikan, dengan udang yang dia pesen. Itu di atas 200.000 loh. Harusnya ya pelayanannya seenggaknya dibungkusin lah ya. Dan itu gue lihat masih baru banget, kecuali udah dikit ya. Gak expect sih gue ya, jadi kayak emang makanan sampah sih. Oke, kita coba lihat captionnya ya. Baru kali ini mau bungkus makanan dikasih kresek buat bungkus sendiri, WK experience baru. Ya gue juga gak expect sih sama kayak makan lur. Oke, kita lanjut klarifikasinya ya. Oke, kita coba dengerin. Tega itu, masa iya gue 25 tahun usaha gue kasih kresek buat ngantongin. Makanya gue bilang vlogger-vlogger yang ke warung gue, lu review jujur boleh. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gue. Tapi lu konfirmasi dulu sama yang punya owner. Sekarang gue tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu. Bentar, nge-review jujur dengan maling itu sesuatu hal yang beda. Maling itu ngerampas barang. Review jujur, ya lu udah bayar di tempat itu ya lu silahkan mau diapain makanan lo. Dan tempat juga kan bayar kita. Iya, gitu terserah pelanggan gitu. Mau diapain makanan itu, mau di-review, mau diapain. Itu sesuatu hal yang beda didefinisikan oleh Bang Madun ya. Ini klarifikasi dia. Itu sesuatu hal yang beda guys. Kenapa dia bilang kayak gitu? Kita coba bacain ya sedikit komen. Harusnya abangnya istighfar, harusnya minta maaf, kok malah marah-marah ya. Kok nggak terima sih kalau ada yang kritik? Ya kan sudah terkenal. Bercanda guys. HP lu diambil, lu senang nggak? Orang tua lu dibacok, digorok. Apalagi hubungannya dengan orang tua yang dibacok? Kau tinggal klarifikasi saja. Itu kenapa bungkusnya pakai plastik, kenapa tempatnya kotor, sudah minta maaf lah. Anakku digebukin orang, lu redo nggak? Nggak ada hubungannya, nggak ada digebukin. Istighfar lu jadi orang lu. Anakmu ngeblok lu pada semuanya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya jungkir balik. Lu belum pernah ngerasain yang namanya lu dihujat. Lu belum pernah ngerasain yang namanya ngerangkul saudara lu, anak yatim 10 anak yatim. Lu harus nyatain. Semoga diberikan rahmat dan istighfar lu pada. Jadi vlogger, jadi YouTuber bukan nyari duit, nyari berkah lu hidup. Kalau hidup lu udah berkah, udah diridhoi sama Allah, lu gak bakalan hancur. Sehebat-hebatnya lu jadi manusia, sekuat-kuatnya lu jadi manusia, lu mau ngangkat derajat manusia, lu gak bakal mampu kalau Allah kagak bisa ngangkat derajat lu pada. Seburuk-buruknya manusia menjatuhin lu, menghancurin lu. Kalau Allah belum capek gue dengernya ya. Pokoknya di sini isinya marah-marah semua guys. Gue dengerinnya ini isinya marah-marah. Dia kayak intinya sih kagak terima ya kalau di review kayak plastik segala macam. Oke, kita lanjut, kita percepet aja ke proses dia klarifikasi tentang plastiknya ya. Iya, kalau kita dengerin orang marah-marah sih capek. Ini kita lanjut saja. Nah ini ya. Woilah, mohon maaf, jangan emosi Bang Madun. Oke. Nih kantong kresek nih yang lu bully gua gara-gara kantong kresek nih. 25 tahun gua dagang, bukan kantong kresek yang ngebuat kantongin. Makanya gua bilang nanya dulu, enggak ada gua, lu main bikin video aja lu. Enggak gini. Nih ya, gini nih. Netizen yang udah pernah makan di sana mungkin bakal nge-stitch gitu ya. Bakal nge-stitch. Enggak kok. Si kayak video siapa ya, klarifikasi siapa ya, pernah ada kasus di mana momen toko itu dihujat ya. Gue pernah nge-reaction kalau nggak salah dihujat, tapi aslinya tuh nggak seperti kayak gitu. Oh, contoh ya, yang terbaru nih kasusnya Dr. Richard ya, kamera wartawan nih. Kalau kalian ngikutin kamera wartawan di Dr. Richard, wajahnya bopek. Akhirnya banyak yang nge-stitch kan, wajah Dr. Richard itu aslinya nggak kayak gitu kok, nggak kayak gitu. Banyak banget yang bilang ya, bahkan yang komen. Tapi di sini gue kagak ngelihat ada yang bela Bang Madun gitu ya. Ya kita cobalah lihat apa pendapat dia nih. Nih Bang, nih dengerin Bang. Ya. Ini buat bungkus makanan. Ya ini bagus banget. Hati panas. Bentar dulu, lu jangan bilang bagus di depan manusia. Biar yang tahu-tahu aja sama gue siapa. Nih begini. Ini bukan kresek ini. Emang waktu itu bocah minta plastik, bener minta plastik ya. Dikasih plastik merah. Dan dia jangan ngomong kan plastik apa buat bungkus nasi apa bungkus apa. Betul. Harusnya lu ngomong, datang ke sana ke warung, lu tanya dulu, memang kok ini buat ngantongnya. Lu secara logika nggak mungkin ini buat ngantong nasi. Ya Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Istilahnya ini kresek beda. Ada kresek banyak.
Lu jangan ngomong kerasa kresek dari kemarin. Ya ini anti panas nih ya. Mungkin salah penyampaian jadi dikasihnya. Iya sekarang kalau gua misalnya gua dari dulu gua pakai kantong kresek, orang gak bakal mampir lagi kemari. Iya. Secara logika aja, Neng, masa Allah masih pada muda lu. Iya. Nanti lu suatu saat buka kuliner. Kan toko Bang Madun nih ya besar nih. Kenapa harus pakai plastik gitu? Kenapa gitu kan? Kan bisa pakai apa? Yang sekarang yang udah plat apa sih? Yang piring-piring itu yang buat wadah tutup ya. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Secara logika kan bisa pakai itu dengan harga yang gue bilang cukup tinggi ya. Lu Harusnya buka nggak usaha, rugi sih. nah lu digituin orang. Iya. Ntar ke diri lu sendiri baliknya. Iya. Sebaik-baiknya lu jadi manusia, sehebat-hebatnya lu jadi manusia, Iya. ya dengerin. Nah, Lu ini bakal aku punya dengerin. rintangan, bakal punya tantangan. Ya. Tantangan lu berat. Lu sekarang bisa main tangan, main mulut, lu nggak tahu ceritanya main mulut. Terus lu berkomentar yang kagak beres. Stuck stick video silakan. Lu nggak tahu ceritanya bagaimana. Jangan cuma asal ngomong, datang dulu kemari. Ini plastik banyak, Bang. Dari kemarin ngomongin plastik mulu nih. Kresek merah buat ngantongin Gue takut sih datang, takut dimarahin anjir. plastik nih buat ngantongin lauk yang udah dibungkus pakai ini. Iya. Masukin kemari, diikat, kemari masuk. Nah, kemarin vlogger mintanya plastiknya doang, kreseknya doang. Bahasanya plastik ya. Bahasanya kresek, Bang. Berarti dikasih kresek. Bukan buat makanan. Iya, harusnya begini ngomong, datang kemari. Emang kalau misalnya kurang berkenan, ngomong ke dalam. Iya. Kan gue bilang, sisa ngomong ke dalam. Iya. Kan gue bilang, sisa makanan, dengerin, bukannya minta dibungkusin, bukan nggak mau bungkusin. Ya. Sisa makanan yang lu makan, yang lu makan sisa, di sini masih punya hati. Kalau nggak habis bungkus sendiri, Ibu. Udah dibilangin. Itu yang maksudnya itu. Jangan salah paham. Masa iya orang beli disuruh motong sendiri. Kan gue bilang kalau nggak habis, itu kan bekas sisa lu pada makan. Iya. Lu masih punya hati lu. Ya, minum dulu, Astagfirullahaladzim. Enggak, Bang, maksudnya nih biar tahu. Iya tugas toko itu setahu gue tugas toko ya harus gitu ya. Ya tapi minimal kasih inilah styrofoam gitu lah buat makanan, nggak plastik. Masa ya plastik sekecil itu ikannya segede apa? Secara logika juga nggak muat kali plastik tadi yang dia kasih ya. Dan ikan ajuju aja tadi satu plastik aja penuh tadi. Play victim nih. Ini menurut gue ya. Jadi ya jangan ini hanya statement gue, jadi jangan dipatokin gitu ya. Gue cuma statement kayak gue ngeliat kayak ini kayak gak mau disalahin ya. Kalau yang gue tonton dia kayak gak mau disalahin gitu. Seharusnya tinggal lu minta maaf, harusnya udah selesai gitu Bang Madun ini. Dan gue gak kenal Bang Madun dan gue kagak kenal Makan Lur. Tapi dari sisi gue nonton, dari cara dia ngomong, cara dia marah dan bentak-bentak, itu dia ngerasa salah loh di situ. Tapi dia nggak mau salah gitu. Dia nggak mau menjelekkan nama toko dia yang udah dia bangun cukup lama gitu. Oke. Dan di sini gue mau kasih tau lagi, Farida sama ini udah cukup lama kenalan ya. Dan ini ada videonya. Nah ini Farida ini dia punya Instagramnya tuh punya 2,5 juta subscriber. Dia salah satu selebgram dan YouTuber. Kalau YouTube-nya gue agak lupa udah berapa juta. Kalau seingat gue sih 5 juta subscriber ya. Dan dia emang udah lama. Kita bahkan ngeliat ini Omai Farida ini udah berubahnya cukup lama. Ini dia waktu kurus dan sekarang dia udah gendut ya. Jengkol cabai bawang pedas sama ayam kampung kuah Betawi yang rasanya asam pedas, coy. 1, 2, 3. Coy. Ini rasanya. Oh, kalau ngomong ya, mulutnya ngelamarin badan kan. Teman-teman, ini sayang banget kalau nggak disuting. Sini loh kamera, yuk. Ikan teri ala Betawi. Bumbunya simple sekali, bawang putih, terus habis itu di sini ada bawang bombay, ditaburin dengan potongan cabai rawit. Nikmat. Harganya Mau makan 60.000. udang, mau makan cumi, mau makan gurame, mau makan hati, mau makan apa? Semuanya ada. Sekarang saatnya. Alur. Oke, ya mungkin sini aja ya. Ini gue cuma ngasih tau aja sedikit kalau emang ada kedekatan. Dan dari sini Oma Farida itu gue mau nunjukin dulu deh TikToknya ya. Oke, Omai Farida ini dia nge-stis as jujur, tapi di TikTok nih ya udah dihapus videonya karena netizen itu rame banget ngehujat dia, jadi udah dihapus, jadi videonya nggak ada. Pas itu dia ngebela Bang Madun ya, tapi videonya udah dihapus guys. Nah dari situ Omai Farida juga komen di Instagramnya atau TikToknya Ajuju ya. Kalau dilihat sini akun TikTok dia dengan centang biru, kita lihat @makanlur.
Standarnya apa deh? Kamu review makanan. Karena mereview makanan itu adalah standarnya harus ada standarnya. Omai doain semoga rumah makan kamu tambah rame dan pelayanan kamu bagus dan nggak banyak komplain ya adikku, sukses. Marilah. Oke, jadi Makan Lur ini dia punya tempat makan juga. Jadi kayak Omai ini gak setuju dengan statement yang diberikan oleh Makan Lur gitu. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, dari captionnya Ajuju dia klarifikasi dari komennya Farida Nurha di TikTok tapi udah dihapus dengan tulisan gini. Jujur, agak bingung dikit. Aku mau tanya deh sama kalian. Menurut kalian kalau review makanan itu ada standarnya kah? Dalam berkonten bermedia sosial, setiap manusia harus mengikuti standar yang ada, standar senior. Atau memang semua orang tidak bebas untuk berkonten atau bersosial media? Oke, kita coba lihat karena kan dia nanya nih ke netizen. Oke, kita lihat netizen. Serius nanya Farida Nurha itu siapa dan baru kali ini dengar namanya. Oke, dia seorang YouTuber, gua nggak perlu jelasin aja tadi udah. Rujak Cianjur Mbah Nia, jangan lupa sepuh. Oh, Rujak Cianjur Mbah Nia, jangan lupa ya Puh. Oh, jadi Rujak Cianjur ini jadi Omai Farida pernah ngejelekin juga, sama lah kayak Makan Lur ya. Oke, mungkin itu aja dan kita lanjut lagi ya. Lebih baik ada sampah tapi Gini loh, nggak ada baik-baiknya dari rumah makan yang banyak sampahnya, dan nggak bisa dibandingin sama ABCDE. Lebih baik rumah makan yang banyak sampahnya daripada mulut netizennya kayak sampah ya. Mohon maaf ya, orang wajar marah karena itu standar kebersihan Pak. Mohon maaf ya, bisa bikin orang penyakitan, tahu nggak? Orang mah bikin rumah makan berlomba-lomba biar bersih, enak. Anda ini ya udah ikan bakarnya dingin ya kan, udangnya tuh beda warna dari reviewnya Juju. Itu udah kelihatan, terus sampahnya banyak. Anda nggak bisa nyapu. Minimal kalau makanan gak enak tuh bersih tempatnya, karena itu standar, itu bisa bikin orang sakit. Wajar Pinter. banget kalau netizen marah. Ada dikritik netizen aja nyap-nyap ya, belum dikritik sama Kode Blue, belum dikritik sama orang-orang yang memang concern di bidang kuliner. Bahkan meskipun orang yang tidak concern di bidang kuliner pun berhak untuk kritik, karena orang bisa sakit karena tempat makan yang kotor. Dinas Harusnya Kesehatan harusnya persoalan kebersihan dalam rumah makan ini bukan lagi topik yang kita bicarakan ya, seharusnya itu jadi standar umum. Paham nggak? Terus Paham. orang-orang kayak Nyak Kopsah ini seharusnya tuh Nyak Kopsah ya, itu harusnya belajar loh dari kasus-kasus yang sudah ada ya. Banyak owner rumah makan atau makanan minuman yang mereka tuh ketika dikritik bukannya belajar, tapi malah bacot, tahu nggak? Oh, bacot. Dan sebenarnya dari kasusnya Juju, dan ini kan nyenggol soal Omai juga ya. Omai Farida Nurhan itu kan sempat kirim teks gitu ke Juju, ada gitulah pokoknya. Dia bilang standarnya apa, ini ada, aku sempilin bentar ini ya. Jadi Farida Nurhan tuh sempat kirim teks, aku nggak tahu ini TikTok atau Instagram, tapi TikTok. intinya begini. Tapi dari kasus ini ya, TikTok. dari kasus ini kalau boleh jujur, aku sendiri tuh udah mulai kesusahan untuk cari food vlogger yang jujur reviewnya. Karena makin kesini tuh makin banyak orang-orang yang ya namanya bisnis ya. Jadi mereka ketika nge-review makanan tuh bukan lagi jujur, tapi soal bisnis. Jadi ada janjian dulu, appointment dulu. Makanya ketika datang makanannya bisa fresh, bisa bla 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 bla. Jadi sulit untuk nge-review keadaan makanannya gimana, warungnya gimana, restorannya gimana, itu tuh susah. Makanya ketika ada platform TikTok ini dan ada orang-orang kayak Juju ini tuh mempermudah aku ya. Mempermudah aku sih, nggak tahu kalau yang lainnya, karena itu kelihatan sih ya itu bersih atau enggak, terus makanannya tuh enak atau enggak dan lain sebagainya. Karena ya gitulah ya. Aku nggak bilang kalau Farida Nurhan tuh nggak jujur atau Jujunya nggak jujur. Aku nggak bilang siapa-siapa yang nggak jujur ya. Tapi dari sini tuh ya itulah ya, kalau ngomongin soal food vlogger tuh memang makin susah sih untuk cari yang jujur atau enggak. Itu hal yang biasa loh Mbak, itu hal yang biasa ya. Jadi semakin orang terkenal dan semakin banyak temennya, ya dia lebih mementingkan uang sih. Ya itu hal yang biasa sih. Gue udah gak heran dengan food vlogger, tapi gak semuanya, kecuali Farida ini nih. Ya Farida ini bisa kita lihat lah ya, karena emang toko dari Bang Madun ini udah cukup terkenal. Dan Farida juga mungkin gak terima ya, karena temennya kok wah, ini udah lama banget lo kenal. Kita udah lihat ya, Farida itu udah kenal banget lama ya, dari badan dia kurus sekarang badan dia sampai gemuk kalau kita lihat. Nah ini ya,
Nih, udah beda banget ya wajahnya ya. Tuh. Ya. Nah, dia juga seorang konten TikTokers dan YouTube. Kita bisa lihat nih, ini akunnya. Oke, jadi inti permasalahannya seperti itu aja guys. Kalian bisa mencerna sendiri gimana. Kalau menurut gue lebih dukung dari Makan Nur ya. Gak ada salahnya dia nge-review jujur kok nggak terima gitu. Dan gue heran kenapa Nur Farida seorang konten kreator kok malah ngebela juga yang jelas-jelas itu salah lo ya. Plus ditambah emosi. Ya udah, gue di sini Fadli undur diri. Kalian bisa berkomen tentang pendapat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Ciao. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.